dilatih, dan seterusnya, proses di kelas. Ya. Jadi isi itu fisikanya, konten fisikanya ada materi arus listrik, ada materi fluida, ada mekanika, ada dinamika, dan seterusnya gitu kan. Itu kan kontennya, isinya. Nah, agar siswa tahu itu, punya kompetensi itu, maka ada proses. Gurulah yang memprosesnya di kelas. Nah, prosesnya juga perlu standar kan. Ada standarnya. Kemudian yang menyampaikan itu juga terstandar, gurunya itu, pendidiknya perlu distandarisasi. Bagaimana mungkin bahannya ada, produknya sudah dispesifikasi, orangnya nggak standar gitu. Yang menjahit itu nggak standar, ya nggak bisa. Makanya ada uji kompetensi menjahit, gitu kan, menjahit bola gitu. Walaupun sekarang mesin lah ya. Nah, gitu. Ada kompetensi yang dimiliki oleh pendidik supaya dia terstandar. Gitu. Gurunya harus standar. Nah, kemudian ketika urutan isi sudah standar, prosesnya standar, maka perlu ada penilaian juga standar. Jadi kalau di dalam apa itu produk itu ada yang menyeleksi di akhir. Kalau di perusahaan namanya apa Mas sama Lugito ya? Di perusahaan itu ada orang yang tugasnya itu menilai produk akhir sebelum dikeluarkan, itu diukur ini memenuhi standar tidak. Itu namanya apa? Bidang apa namanya? Tahu nggak? Kalau di perusahaan, Mas Fuad, Armarsa Fuad, tahu? Bagian finishing kira-kira ya? Iya, belum tahu Pak. Belum tahu ya? Oke, jadi itulah tempat di mana finishing itu adalah menjaga mutu agar pengguna tidak komplain. Nah, gitu ya. Itu penilaian sebenarnya kan, penilaian akhir. Jadi ketika pabrik membuat produk benda bentuknya, maka ada quality control namanya, tahu ya, quality control. Jadi dia mengontrol di akhir produk itu supaya nanti tidak mendapatkan komplain dari pengguna gitu. Nah, penilaian itu diantaranya ya, salah satunya adalah quality control terhadap lulusan, supaya nanti benar-benar ketika di lapangan itu atau diambil oleh pengguna itu produknya oke. Ya, sebagaimana yang dituliskan kan, biasanya kalau kemasan kan ada tulisannya ya, produk ini kandungannya ini, bisa ini, fungsinya itu, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu juga begitu. Jadi ketika anak lulus dari SMA, kudune iso ngene itu. Nah, ternyata kok tidak bisa, maka gurunya itu pasti akan ditanya gitu kan. Bagaimana menilainya? Kok iso lulus piye? Sekarang harus lulus kok Pak, semua siswa. Jadi ya mau nggak mau luluskan semua gitu. Itu alasan guru sekarang ya, karena guru ditekan oleh kepala sekolah. Harus lulus semua, nah, gitu kan. Kepala sekolah ditekan oleh kepala dinas gitu. Harus lulus semua. Kadinnya ditekan oleh Pak Bupati, ojo ngantor lu kan. Nah, itu. Apa lo saiki cara lulus? Gak ono. Kabeh lulus gitu ya. Mbok piye carane kabeh lulus itu. Maka nanti akan mentereng semua siswa SMA sekabupaten X lulus dengan sempurna. Oh, luar biasa ya. Namanya dikibarkan nanti sehingga dapat nama dari atasannya. Nah, itu sesuatu yang menurut saya tidak fair ya, tidak bagus. Oke, di ARS B, ARS di selanjutnya atau langit berikutnya itu ada namanya GEA Management. Jadi atau GEM ya. Jadi itu manajemen. Kalau di ARS A itu kan kunci pembelajaran, kalau di ARS B kunci manajemen. Nah, inilah tugas kita ya, di kunci manajemen. Makanya kalau saya menyampaikan ini awal itu sebenarnya ada benang merahnya antara mata kuliah kita dengan SNP. Oke. Nah, saudara, yang pertama, kalau di sini dituliskan
2B itu SDM ya. 2A-nya tadi kan guru ya. Nah, 2A itu pendidik kan, 2B-nya kepala sekolah gitu maksudnya ya. Jadi 2A-nya guru, 2B-nya kepala sekolah. Artinya kepala sekolah itu terstandar ya, tidak boleh asal-asalan. Kalau nggak salah pekan lalu saya sampaikan juga ya Mas ya, betul ya? Bahwa kepala sekolah itu standar gitu. Jadi di Solo ini itu ada lembaga yang tugasnya untuk melatih kepala sekolah sampai memberikan sertifikat bahwa dia layak menjadi kepala sekolah. Itu di Solo ya tempatnya ya. Itu sebenarnya rodo-rodo ada semacam apa ya, memanfaatkan situasi sih. Ceritanya dulu saya ceritakan ya, you're not it, tapi sebenarnya ada sesuatu yang strategis untuk mendapatkan keuntungan di UNS ya. UNS itu punya lahan agak luas, tempatnya di area Karanganyar, namanya di Jatikuwung namanya ya. Tempatnya tandus di tengah-tengah hutan jati gitu ya. Sekarang dikemas sudah agak rame. Kemudian UNS itu punya alumni UNS yang menjadi sekretaris jenderal Kemendiknas, Sekjen Depdiknas atau Kemendiknas itu ya. Gitu. Alumni UNS. Nah, kemudian beliau ini juga bagus sih ya. Bagus dalam makna untuk kemajuan UNS dan juga Kota Solo ya. Beliau ini kemudian berpindah statusnya dari kementerian struktural menuju ke atau menjadi dosen di UNS sebelum masa pensiun datang. Ya, jadi pensiunnya untuk pegawai struktural kan waktu itu 58 tahun kan pensiunnya. Nah, kalau di perguruan tinggi, kalau dokter kan 65 tahun gitu kan. Profesor 70 tahun gitu. Nah, kemudian beliau ini pindah di UNS, jadi dosen UNS tahun berapa ya saya lupa itu. Nah, 2 tahun di UNS dia sudah profesor, sehingga dia pensiun pada usia 70 tahun. Nah, gitu. Jadi kudune pensiun NS struktural Jakarta sana itu hanya 58 tahun pensiun kan, NS struktural. Kemudian beliau pindah ke UNS untuk bisa pensiun 70 tahun ketika profesor, atau 65 tahun minimal kan dia doktor ya. Nah, ketika di UNS itu UNS punya penjaluk gitu, bukan penjaluk ya, punya punya simbiosa mutualisme lah gitu ya. Nah, itu kemudian beliau membawa proyek ke Solo namanya LP2KS namanya ya. Jadi itu betul-betul beliau yang menjadi think tank-nya, menjadi pemikir awalnya itu adalah beliau. Beliau sudah almarhum beberapa waktu yang lalu. Ya qadarullah beliau kena COVID pada saat kemarin ya, di gelombang kedua itu. Udah profesor di UNS ya. Dia profesor di pendidikan ekonomi. Kemudian lembaga itu selalu ketuanya dari UNS ya. Selalu ketua dari UNS ya, karena memang itu dalam rangka untuk memberikan peluang bagi teman-teman UNS untuk berkiprah di tingkat nasional gitu. Ya. Ketua pertamanya dulu Prof. Siswandari, kemudian keduanya Prof. Nunu ya. Sekarang ini sedang lagi akan dilebur kayaknya dengan LPMP sepertinya. Nah, tugasnya itu kan sebenarnya memisahkan tugas LPMP. LPMP itu kan banyak tugasnya Mbak ya. Nah, tadi kan lembaga penjamin mutu pendidikan. Di antaranya itu adalah menjamin mutu kepala sekolah gitu di antara. Nah, kemudian LP2KS itu adalah fungsinya untuk lembaga yang punya melakukan pelatihan untuk peningkatan kemampuan kepala sekolah gitu kan, LP2KS ini. Nah, sehingga tugas yang pada awalnya di LPMP kemudian diserahkan kepada LP2KS se-Indonesia itu Mas.
Jadi dari Aceh sampai Papua itu untuk pelatihan kepala sekolahnya itu ditangani oleh P2KS. Tapi pelaksanaannya bisa di kota-kota itu. Tapi penanggung jawabnya di P2KS. Strategis sekali itu lembaga itu. Jadi sebenarnya saya kalau di mata kuliah manajemen pendidikan, saya berupaya untuk bisa mengajak mahasiswa saya setidaknya ke sana ya, ke kantor itu. Nanti pengen tahu apa itu ruang lingkupnya seberapa. Tapi kalau manajemen bandara nggak sampai sana ya. MPF-nya tidak sampai ke sana. Tapi kalau manajemen MP-nya aja, MP, manajemen pendidikan, itu sampai saya ajak menuju ke sana. Jika ada kesempatannya. Karena kebetulan mereka juga orang-orang orang-orang sibuk ya. Itu di standar kepala sekolah. Jadi di Solo tempatnya kantornya se-Indonesia. Cuma pelaksananya dalam standarisasinya bisa di kota-kota provinsi yang kabupaten yang sudah memiliki kerjasama dengan LP2KS. Jadi bisa di Semarang, bisa di Bandung, bisa di Jakarta, bisa di kota-kota lain. Pelaksanaan pelatihannya, tapi penanggung jawabnya dari LP2KS, standarnya dari LP2KS, asesornya sebagian dari LP2KS, gitu ya. Ya, itu standar kepala sekolah. Kemudian standar tenaga kependidikan itu 2C ya, 2C. Jadi 2A, 2B, 2C itu adalah standar SDM kan, 2 itu SDM. 2A itu pendidik guru, 2B itu kepala sekolah, 2C itu adalah tendik. Jadi ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Maka ada 2 itu namanya ya. Posisinya agak berbeda tapi sebenarnya standar pendidik dan tenaga kependidikan jadikan satu. Oke. Nah, mengapa kepala sekolah itu juga masuk di pendidik? Karena kepala sekolah itu berasal dari pendidik. Selama ini belum ada kepala sekolah itu di-hire dari luar. Ya, nah, belum ada. Kalau kampus mungkin, walaupun kemarin terjadi perubahan ya. Jadi PTNBH seperti UNS itu boleh waktu itu ya undang-undangnya ya boleh menjadi rektor di PTNBH itu tidak dari kalangan dosen, bisa dari praktisi gitu. Jadi ada pengusaha yang dia bisa menjadi rektor itu bisa ya, pengusaha jadi rektor itu bisa di PTNBH karena dia perguruan tinggi berbadan hukum kan. Nah, tapi kemudian sepertinya sekarang enggak lagi seperti di ITB itu ya. Dulu pernah itu ITB itu dipegang oleh orang non ITB karena sudah PTNBH. Tapi sepertinya itu pengalaman kurang baik sepertinya ya. Nah, teman-teman di ITB yang sempat cerita itu akhirnya walaupun tidak merubah undang-undang tapi merubah tradisinya. Akhirnya sekarang selalu dari teman-teman ITB sendiri yang jadi rektor di ITB. Di UGM belum pernah dari luar UGM sih, walaupun undang-undangnya sejak dulu itu sudah ada ya. Nah itu seperti kalau kepala sekolah kan pasti ya, kepala sekolah itu dari guru, nggak ada kepala sekolah dari pengusaha nggak ada ya, dari guru. Sehingga dikelompokkan di situ 2A, 2B, 2C ya, itu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian standar yang berikutnya adalah standar sarana dan prasarana. Sarana prasarana ya. Itu kali itu dituliskan di nomor 6. Ini sebenarnya 6 ini Mas, bukan 4 ini ya. Yang merah di luar bawah kanan itu. Merah ya. Merah bawah kanan itu sebenarnya 6 bukan 4. Sorry ya. Yang di bawah huruf B itu. Itu 6 mestinya. 6 itu standar sarana dan prasarana. Jadi harus standar ya sarananya itu. Makanya kalau ketika ini Mbak Mas, ketika akreditasi itu kan dasarnya juga SNP ini kan. Jadi bagaimana sekolah itu terstandar ruangannya. Ruangannya yang standar adalah 6x8. Lebar depannya belakangnya itu 6, memanjangnya 8. Itu ruang standar dengan isi 32 siswa. Ya kan? Standarnya itu.
Nah, kalau kemudian sekolah tertentu menggunakan ruangan 6 kali 6 isini 40 gitu, ya itu nggak standar gitu kan. Adanya itu kok Pak, ya wes lah gitu. Itu karena sekolah-sekolah yang tak standar, mungkin di swasta atau apa yang butuh siswa banyak kan, swasta itu. Swasta itu butuh siswa banyak dengan pengeluaran sekecil-kecilnya kan gitu ya. Itu harus dihitung juga oleh pihak pengelola swasta ya. Dan itu saya kira juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan ya. Kalau menggunakan ruang gede kan biaya buat ruang juga banyak, pembiayaan pemeliharaan juga banyak, ya kan. Sementara isinya sedikit, sedikit itu artinya berarti penyokong dana untuk operasional sebuah sekolah swasta kan juga harus dipertimbangkan kan. Maka swasta biasanya itu mengambil sesuatu yang pada level-level standar tapi paling mendekati maksimal gitu ya. Jadi ruangannya agak dipersempit, jumlah siswanya diperbanyak gitu. Karena hidupnya sekolah swasta kan di situ. Tapi juga ada swasta yang menjaga itu dengan tentu tinggi, biaya operasionalnya tinggi ya. Sekolah-sekolah beken, sekolah-sekolah yang yang sudah maju itu biasanya menggunakan biaya agak tinggi ya. Karena memang begitu kan. Sekolah biaya standar kan ya harus biaya tinggi kan. Bayangkan kalau satu kelas ming 32 siswa. Nah bayangkan ya. Ruangannya kudu gede 8 kali 6. Oke. Kursinya juga harus satu-satu. Orang kursi panjang dingklik tinggu wong loro itu enggak gitu ya. Satu-satu gitu. Nah, bahkan per meja satu anak gitu. Nah, kemudian fasilitas pendukung yang lain, misalnya jendela harus ada rapi, udara masuk, sinar matahari harus masuk dari arah kiri. Itu standar Mas, Mbak. Jadi nggak sembarangan loh buat ruangan itu sakit cekel itu nggak bisa. Terstandar itu ada peraturannya di SNP ini. Ada, semua rinci ya. Kemudian tingginya papan tulis seberapa, itu lebar papan tulis dan seterusnya itu terstandar Mas. Jadi rasa karepe gitu. Sekolah tertentu mungkin iya karena memang itu yang ada. Nah kan bukan standar namanya ya. Itu sarana prasarana. Kemudian standar yang penting juga adalah standar pembiayaan. Jadi ora sak geleme sekolah itu, mohon maaf ya bahasa saya Jawa-Jawa ya. Tidak semaunya sekolah itu menarik biaya dari masyarakat, dari siswa, enggak. Terstandar. Juga terstandarisasi dari bantuan pemerintah. Jadi sekolah itu mendapatkan bantuan dari pemerintah itu juga standar ya. Sekolah tertentu terstandar. Tidak ban sindim ban siladan ban sindim ban siladan itulah yang satu diemban digendong dengan cinde itu kain yang sangat bagus ya, prodo gitu ya. Sedangkan yang itu emban siladan digendong dengan siladan. Tahu siladan? Siladan itu kulit luarnya bambu itu siladan. Yang lingir ya, yang bisa melukai. Satu digendong dengan kain bagus, yang satu digendong dengan sesuatu yang membahayakan. Itu corone membedakan emban cinde, emban siladan. Pemerintah harus adil, standar gitu ya, pembiayaan standar. Jadi kalau berikan bantuan DAA misalnya atau DAK ya, dalam bantuan untuk membuat gedung itu standar. Sarana-sarana yang lain juga begitu standar ya. Sekolah harus punya kamar mandi, toilet, harus punya ruang bermain yang cukup, ada lapangan yang standar gitu. Luas sekolah itu minimal berapa hektar itu juga ada, Mas, Mbak. Ya, jadi harus ada itu semua. Ya. Kemudian standar pembiayaan juga sama. Yang terakhir standar standar pengelolaan. Ya, yang ke-8 ya, atau yang ke-6 di sini enggak apa ya, yang ke-6. Standar pengelolaan itu manajemen. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah kepala sekolah tadi, yang 2B tadi. Jadi 2B dengan 6 ini, yang merah ini, 2B ini yang 6 ini satu sebenarnya kan. Ini pelaksananya, standar pengelolaan itu adalah manajemennya. Jadi diatur. Di sekolah itu ada standar manajemennya. Oke, gitu ya.
Nah, ini keterangannya tadi ya, keterangannya ini. Standarnya. Ya, mungkin menjelang terakhir ini. Ya. 8 standar, saya tuliskan ini standar isi, proses, ya, proses penilaian, ada proses pembelajaran, ada kompetensi lulusan ini yang hasilnya ya. Ada isi, oke ini kenapa? Ini ada mananya Mas Mbak ya. Jadi di kelompok paling atas itu kan isi diproses agar menghasilkan lulusan gitu kan, betul nggak ya? Isi itu kurikulumnya, kemudian kurikulum itu digampangannya bahan dasarnya ya isinya ya. Nah, isinya ini kemudian di apa itu? Sebentar ya. Digunakan untuk membuat produknya ada lulusan ya, terstandar gitu dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan proses. Nah, sebelum menjadi SKL itu dinilai dulu. Jadi ada proses penilaian, ada proses pembelajaran. Itu saya balik ya. Ada proses pembelajaran, ada proses penilaian. Nah, ini mengapa di sini yang di atas ini ada proses pembelajaran, proses penilaian, karena penilaiannya adalah authentic assessment. Jadi penilaiannya tidak hanya di akhir saja, tapi juga di awal, juga pada saat proses pembelajaran, juga di akhir pembelajaran. Maka di sini istilahnya proses penilaian. Ya, proses penilaian. Itu terstandar. Nah, 4 inilah yang kemudian ini mengalami yang dilakukan perubahan-perubahan di K13. Yang 4 ini. Isi, proses, penilaian, dan SKL. Ini yang kemudian dirubah-rubah ya, dirombak-rombak itu di K13. Jadi tahun munculnya kan 2005 Mas ya, SKL itu SNP itu kan tadi ya. Munculnya 2005. Oke. Nah, dari 2005 sampai 2013 itu tidak ada perubahan sesuai dengan SNP awalnya, sesuai dengan PP. Nah, kemudian di tahun 2013 itu Pak Menteri merubah PP-nya, merubah standarnya. Yang dirubah yang mana? Yang 4 ini saja, yang atas ini. Yaitu isi, proses, penilaian, dan SKL. Nah, itu dirubah oleh K13. Sedangkan standar yang lain tidak. Maka di sini disebut sebagai reformasi pendidikan mengacu pada 8 SNP itu adalah 8 SNP itu hanya 4 yang direformasi, 4 yang lain tidak. Masih sama dengan PP nomor berapa tadi ya? Tahun 2005. Gitu ya, PP 2005. Itu masih sama yang ini yang bawah. Tapi yang atas dirombak oleh Kemendiknas waktu itu tahun 2013. Paham ya? Perubahannya apa? Nanti kita akan lihat ketika Anda sudah mulai mengajar nanti. Ini kan nanti kita pelajari nanti kan. Dari prosesnya, penilaiannya, ini kan kita pelajari nanti di dalam pembuatan perangkat pembelajarannya kan. Oke. Kemudian standar yang lain tetap ya, misalnya peningkatan kualifikasi, sertifikasi, dan seterusnya itu masih tetap. Ini standar pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi ada PPG, PLPG terus berlangsung. Itu menggunakan peraturan pemerintah tadi ya. Pemberian tunjangan sertifikasi, uji kompetensi ini terus dilaksanakan ya, tidak dirubah. Sarana prasarana juga begitu. Gedung, rehab gedung, dan penyediaan lab dan lain sebagainya tetap terus ya, sama, tidak ada perubahan. Pembiayaan juga sama, pengelolaan juga sama. Ada manajemen yang berbasis sekolah ya, MBS pengelolaannya. Oke, nah yang sedikit berbeda itu di sini ya. SKL, isi, proses, dan penilaian. Ini yang berubah. Jadi perubahan kurikulum K13 wujud pada atau terjadi pada ini, pada keempat ini. Apanya itu? Saya akan mulai dari SKL dulu.
SKL. SKL itu perubahannya apa? Konstruksinya holistik, artinya komprehensif, melibatkan seluruh bagian kehidupan manusia dari KI 1, KI 2, dan KI 3, KI 4. Nah, gitu. Didukung oleh semua materi atau mapel. Jadi mapel semua itu harus mendukung ke SKL, tercapainya SKL. Tidak boleh mapel tertentu itu tidak punya kontribusi terhadap SKL. Misalnya gini, misalnya ya. Misalnya ada mapel apa? Mapel sing ora ono, misalnya mapel keterampilan menari misalnya. Keterampilan menari. Itu nggak bagus digunakan ada di sekolah SMK gitu. Mosok SMK menari gitu kan. Ya kan? Tetapi SMK mana dulu? SMK menari ya, gitu, SMK seni ya. Tapi SMK yang ini ya SMK tentang ekonomi ya tidak gitu ya. Kan ada SMK ekonomi, SMK teknik, ada SMK seni ya. SMK karawitan misalnya, nah di situ ada. Jadi tergantung. Maka mapel itu tergantung kepada kompetensi lulusannya apa gitu. Tidak setiap mapel boleh ada. Sebagaimana juga di kampus ya, mata kuliah itu tidak harus semua ada. Mata kuliah ada itu dia kontested, maka mata. Nah, inilah yang mendasari kemudian di S1 itu mata kuliah olahraga itu menjadi mata kuliah yang tidak wajib ya. Zaman saya dulu kuliah olahraga itu wajib, Mbak, Mas. Sekarang enggak. Karena olahraga itu sudah menjadi kebutuhan pribadi manusia. Harus dilakukan oleh mandiri, tidak masuk di dalam setiap mata kuliah di S1. Jadi tidak semua S1 itu ada mata kuliah olahraga. Karena kompetensi guru fisika itu tidak butuh skill olahraga gitu. Paham ya? Makanya mata kuliah itu nggak ada di pendidikan fisika UNS. Mungkin ada di UNS yang ada di fisika yang lain mungkin ya, atau di fisika yang lain. Tapi di UNS sudah tidak ada mata kuliah pendidikan olahraga atau apa itu mata kuliah olahraga kesehatan ya, orkes ya. Oke, itu kemudian terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Jadi SKL itu nanti harus rumpun vertikalnya ke mapel-mapel yang ke atasnya itu ada, mapel horizontalnya harus mendukung. Jadi antar mapel itu harus ada terintegrasi. Tidak boleh matematika dengan fisika misalnya itu kan sama-sama mapel ya, harus terintegrasi. Tidak boleh satu dengan yang lain itu dengan caranya sendiri. Makanya kalau misalnya ini Mbak Mas ya, mungkin pernah nggak Anda mengalami kebingungan? Mbak menawan dhisik guru ning ngajaring ini. Neng SMA kelas 1 ya, atau kelas 2 ya, atau kelas 10 kelas 11 ya Mas Ahmad Lukito. Ketika Anda belajar tentang kinematika. Kinematika di sana ada posisi, ya, ada jarak, oke? Ada laju, ada kecepatan, betul? Ada perlajuan, ada percepatan, ya kan? Bagaimana merumuskan kelajuan sebagai fungsi waktu itu turunan dari posisi. Padahal matematikanya belum, gitu kan? Akhirnya guru fisikanya ngajari turunan. Karena V adalah dx dt atau ds dt. Betul nggak? Iya kan? Percepatan juga begitu kan? Guru fisikanya repot dulu ini karena matematika belum nyampe situ. Padahal percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi. Ya kan? A sama dengan dv dt atau A sama dengan d2s per dt kuadrat. Ya. Nah, itu kan kemudian nggak serempak kan antar mapel itu. Fisika dengan matematika nggak serempak itu. Nah, itu perlu diserempakkan. Itu tujuan dari K13. Gitu maksudnya ya. Nah, itu satu ya, tentang SKL.
Dan SKL ini tentu seperti yang saya sampaikan kemarin itu, SKL itu adalah dirumuskan berdasarkan kebutuhan. Jadi bukan dasarnya mapel, tidak, kebutuhan. Kebutuhan lapangan apa ya? Maka bentuklah itu. Seperti saat ini misalnya ya. Saat ini itu hampir semua hampir semua pekerjaan itu membutuhkan kemampuan komputer atau informasi digital gitu ya. Hampir semua kan. Buat ladang apa yang nggak pakai itu? Sekarang dodolan nganggo IT kok, ya nggak? Maka kompetensi lulusan di semua level pendidikan itu mesti ada kemampuan itu. Ada kemampuan untuk menggunakan IT atau menggunakan informatika. Betul kan? Nah, maka itu dibentuk lah. Nah, dulu kan komputer atau TIK itu tidak masuk tidak masuk di mapel ya dulu ya, karena katanya TIK itu menjadi kebutuhan sendiri gitu, semua harus begitu. Tapi kemudian dimasukkan lagi dan sekarang ada guru TIK kan, itu kan hidup kembali kan. Dulu pernah resah itu teman-teman yang kuliah di TIK kan, jadi waduh ini mapel di TIK di SMP SMA ditiadakan, gimana nih? Sekarang kan diadakan lagi karena memang itu kebutuhan Mas Mbak. Jadi TIK itu menjadi suatu yang tidak mungkin tidak diperlukan, pasti diperlukan, maka mapelnya ada sekarang. Itulah maksudnya dari bahwa SKL itu berdasarkan dari kebutuhan lapangan. Ya. Contohnya. Kemudian materi atau isi itu dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Dasarnya adalah kompetensi yang ingin dipenuhi. Mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional. Nah, ini latar belakangnya mengapa kata-kata internasional. Kita ingin nih Mas Mbak. Indonesia itu saben-saben diukur. Saben-saben itu apa ya? Tiap-tiap ya. Tiap kali diukur kemampuan pisanya atau timsnya, ya. Jadi kalau PISA itu kan kemampuan sainsnya ya, itu selalu saja berada di urutan paling bawah atau nomor 4, nomor 3 dari paling bawah. Indonesia selalu begitu kan di PISA-nya. Ternyata ada persoalan Mas. Jadi ada mismatch. Mismatch ini loh, silang. Jadi ada materi yang disampaikan tidak diukur, ada materi yang tidak disampaikan tapi diukur oleh PISA gitu. Nah, kita menyesuaikan dengan pihak luar negeri ini sesuai dengan alat instrumennya. Jadi mismatch itu kira-kira selenco ya. Nah, yang diukur cuma sebagian. Ada diukur tapi tidak diajarkan, ada yang diajarkan tapi nggak diukur. Paham ya? Itu mismatch. Ya, itu alasan Pak Menteri dulu begitu ya. Maka perlu ada semacam penyesuaian dengan apa yang diukur oleh PISA maupun TIMSS, supaya kita nggak selalu berada di paling bawah gitu kan, karena beda yang diukur itu gitu. Kalau begitu kabarnya ya. Proses juga demikian, berorientasi pada karakteristik kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan, menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetensi sesuai dengan jenjang dan seterusnya itu ya. Kemudian penilaiannya harus berbasis tes dan non-tes, menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment tadi saya sampaikan ya. Raport memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskriptif tentang sikap dan keterampilan. Jadi sikap keterampilan itu tidak dikuantifikasi tapi dibuat deskripsi. Paling setidaknya pengelompokan mungkin ya, pengkategorian ada A, B, C itu, ada pengkategorian saja, tapi bukan dalam bentuk kuantitatif ya nilainya. Saya kira itu sebagai tambahan saya. Ada pertanyaan barangkali? Masih ada waktu kira-kira 5-6 menit untuk bisa diskusikan. Silakan. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti saya share ke Anda ini materinya ya. Saya share ke Anda. Sebagian pekan lalu juga saya share.
Silakan kalau ada pertanyaan yang perlu didiskusikan tentang ini. Nah, yang tengah ini, yang biru ini, tentang proses, itu perubahan sekarang kan di dalam proses pembelajaran tidak selamanya menggunakan discovery learning atau project based learning atau problem based learning. Tidak harus itu. Boleh menggunakan yang lainnya. Tapi di awal-awal dulu Mbak, ketika saya melakukan, kebetulan Pak Karmin kan dulu instruktur nasional di K13 ya, tahun 2013 saya di-hire oleh Kemendikbud, kemudian juga pergi kemana-mana sampai se-Indonesia ya, untuk menyampaikan ke guru-guru bagaimana implementasi K13 gitu kan, melatih guru-guru ya. Saya bahkan di LPMP Jawa Tengah itu hampir tiap hari ya dulu itu meninggalkan kampus untuk melatih guru-guru supaya mereka bisa melaksanakan, mengimplementasikan kurikulum ini. Nah itu dulu kita fokusnya memang discovery learning atau PJBL atau PBL. PJBL itu project based learning, PBL itu problem based learning. Harus itu gitu. Tapi waktu itu memang ada alasan, karena kalau project based learning itu melatihkan kemampuan berpikir kreatif, itu project based learning. Kalau problem based learning arahannya adalah siswa punya kemampuan berpikir kritis gitu ya. Kritis dan kreatif itu dikembangkan dari project based learning dan problem based learning gitu. Walaupun sebenarnya tidak amat demikian sih gitu. Tapi kan kita bisa ukur lebih mudah diukurnya kalau ada PJBL. PJBL itu kan nanti Mbak, mumpung ini juga masih semester 5 ya. PJBL itu kan endingnya atau tagihannya kan project ya. Project itu kan wujud, mungkin bentuknya adalah miniatur atau prototipe gitu kan. Maka untuk membuat miniatur prototipe kan butuh keterampilan berpikir kreatif kan. Nah itu yang diharapkan. Sedangkan kalau guru mengedepankan problem dulu di luar, di awal pembelajaran, harapannya siswa itu punya kemampuan berpikir kritis terhadap problem-problem yang dialami oleh masyarakat. Jadi problem based learning maknanya guru memancing pembelajaran itu dengan problem dulu. Supaya apa? Problem lain dengan soal loh ya, bukan dengan soal. Ini problem. Problem itu problematika yang dialami oleh masyarakat kita. Real dialami. Misalnya banjir, kemudian efek rumah kaca, kemudian mensikapi posisi Indonesia yang dirawan bencana gitu kan. Nah, itu adalah problem. Jadi bagaimana mendahuluinya dengan problematika supaya siswa punya berpikir kritis terhadap situasi. Nah gitu kira-kira ya. Discovery learning itu kan penemuan Mbak ya. Penemuan kan discovery itu. Nah bagaimana kita siswa itu terlatih untuk model menemukan, bukan mengekor gitu maksudnya ya. Jadi kreatif kritisnya itu ada di dalam discovery learning gitu. Nah, discovery itu nanti kan level paling rendah dari inquiry learning kan. Jadi peringkat inquiry yang paling bawah itu discovery learning. Nanti kita belajar sana ya. Atau Anda sudah diajak bicara oleh guru-guru Anda, dosen-dosen Anda tentang discovery dan inquiry learning. Saya kira itu. Silakan, ada yang bertanya? Mbak Rania paham ya, Mbak Tiara, Mbak Eskarima, Mas Amal Lukito, Mbak Ani, paham ya? Baiklah. Ya, baik, terima kasih. Mas Marsa mau tanya, kok menghidupkan? Iya Pak. Boleh Mas. Ya mohon maaf Pak. Jadi tadi kan sudah dibahas ya Pak mengenai standar nasional pendidikan, mengenai standar kompetensi lulusan dan lain-lain gitu. Ya jadi masalah kan, ya jadi perhatian kan gini Pak. Ini kan kami di sini tuh kan dari berbagai macam FKIP ya Pak, dari FKIP, mungkin ya dari UNES, dari Jember dan lain-lain gitu. Nah itu dari lulusan kami kelak itu apakah juga ada standarisasinya gitu Pak? Jadinya kan
Kalau saya melihat itu yang dari UNES, yang dari Jember itu punya susunan mata kuliahnya yang kemarin sudah dibahaskan juga berbeda-beda dan lain-lain. Itu berarti memang ada standarisasinya ya Pak, ya, antar prodi fisika di masing-masing FPP-nya Ya, gitu Pak. terima kasih, pertanyaan bagus ya. Jadi kami para kaprodi baik S1, S2 maupun S3 itu punya namanya konsorsium atau forum komunikasi Forkom ya. Jadi FKIP juga punya Forkom para dekan FKIP se-Indonesia. Kemudian kaprodi pendidikan fisika dan kaprodi fisika murni pun juga punya forumnya. Jadi dari CP hingga CP itu kompetensi capaian pembelajaran hingga isi itu ada pembicaraan di tingkat nasional. Jadi saya pernah dan sering mengikuti pertemuan-pertemuan itu. Termasuk saya yang ada di di bawah pengelolaan saya S2 pendidikan fisika itu ada CPL yang pokok sama se-Indonesia. Jadi S2-nya Unsri Sriwijaya, S2-nya Andalas misalnya. Bukan Andalas enggak ada ya, Andalas itu kan bukan pendidikan. S2-nya maksud saya itu UAD ya, UAD Jogja, UNY Jogja, kemudian Malang, S2-nya Malang atau UM Malang, itu kami bicarakan bersama di waktu itu di Medan ya. Di Medan itu terakhir bicara tentang kurikulum S2 pendidikan fisika se-Indonesia. Di situ juga ada S1, karena pertemuannya biasanya dibarengkan dengan pertemuan PSI, ya, Physics Society of Indonesia. Gitu. Kita punya per tahun Mas Marsa. Tiap tahun ada pertemuan PSI ya, Physics Society of Indonesia. Itu Prof. Mitra Jamal sebagai ketua di atasnya, masing-masing nanti ada konsorsium sendiri ya, ada pendidikan fisika, ada fisika murni, ada S1, S2, S3 gitu, ada sendiri. Nanti ada pertemuan yang khusus tentang itu. Biasanya ada pertemuan 3 hari. Hari pertama itu semua dalam PSI, semua fisika. Dulu namanya dulu HFI, Himpunan Fisika Indonesia ya dulu namanya. Sekarang menjadi PSI, Physics Society of Indonesia. Nah, kemudian hari kedua itu hari pertama itu kemudian ada seminar internasional biasanya ya dikemas oleh HFI itu, oleh PSI. Hari kedua nanti sudah masuk di forum-forum masing-masing itu, di forum pendidikan, forum non pendidikan, gitu. Kemudian di hari ketiga biasanya piknik di kota itu, gitu ya, biasanya ya. Nah, itu agenda kita biasanya di tiap tahun ada. Nah, pertanyaan saya itu betul. Jadi di hari kedua itu semua kaprodi pendidikan fisika itu berkumpul, Mas. Menyamakan persepsi, menyampaikan ada yang sama, tapi ada juga yang sedikit berbeda sesuai dengan karakteristik prodi masing-masing ya. Di Malang beda sedikit dengan di Surabaya, beda dikit dengan di Sumatera, di Kalimantan gitu Mas Marsa. Tapi ada ya 75 sampai 80% itu sama ininya ya, CPL-nya sama. Nah, gitu kira Mas Marsa. Jadi kami punya CPL yang sama di bagian intinya, tapi nanti di bagian tertentu yang lain ada sekitar 20%-an yang sesuai dengan ya biasanya mengakomodasi kepentingan lokal ya. Itu standarnya begitu Mas, standar baik SKL maupun materinya. Nah materinya itu isinya boleh sama boleh beda selama kompetensinya ke arah sama. Jadi misalnya menyampaikan tentang gelombang itu kan bisa macam-macam cara ya, gitu kan. Tapi kompetensi intinya harus sama. Kira materi beda, prosesnya mungkin beda prosesnya ya. Ada yang menggunakan praktek langsung di laboratorium, ada yang menggunakan virtual laboratory, ada yang lainnya. Gitu Mas Fuad. Saya kira itu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah melanggar waktu saya, sudah melampaui waktu seharusnya. Terima kasih perhatiannya. Nanti saya dengan PC akan mengkomunikasikan tentang pengelompokannya ya. Tapi
tetap aja pekan depan saya ingin mengantarkan dulu karena prota promes itu ada ininya ya, ada semacam gayanya, kayak selingkungnya, bagaimana membuat promes, bagaimana membuat prota, itu ya. Pekan depan nanti saya sampaikan dulu juga, atau nanti saya share juga. Saya share aja mungkin ya cara membuatnya, nanti pekan depan boleh didiskusikan di forum ini sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Demikian, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya banyak ngomong, banyak salah, dan kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada yang khilaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.